Suprianto, NIM 21101417315, kelas M1, mata kuliah pengantar ekonomi, dosen Rikola Dewi, SEMM. Di sini kita akan membahas tentang kemiskinan di Indonesia. Kebutuhan primer atau kebutuhan dasar yang kita kenal selama ini meliputi sandang, papan, dan pangan. Jika diterjemahkan secara berturut-turut adalah pakaian, rumah, dan makan minum. Namun belakangan ini, tidak sedikit ahli yang memasuki pendidikan dan kesehatan ke dalam kebutuhan primer. Pasalnya, pendidikan dan kesehatan sangat diperlukan untuk memenuhi sandang, papan, dan pangan. Tanpa keduanya, pemenuhan kegiatan sulit untuk dilakukan. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan primer tersebut merupakan kemiskinan. Menurut banyak pendapat, seseorang dikatakan miskin dapat diukur dari berbagai cara, yaitu 1. Kekurangan materi. Karena kekurangan ketersediaan materi, seseorang kesulitan untuk memenuhi sandang, papan, pangan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dari sudut pandang ini dipahami sebagai kurangnya barang-barang dan pelayanan dasar. 2. Kekurangan pemenuhan kebutuhan sosial. Seseorang akan dikucilkan oleh masyarakat jika ketergantungan, tertinggal informasi, ataupun tidak mampu untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. 3. Kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Parameter kemiskinan yang memadai berbeda-beda di setiap negara. Karena hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi negara dan kebijakan politik negara. Selain itu, kurangnya penghasilan dan kekayaan seseorang, kesulitan untuk memenuhi sandang, papan, pangan, dan pendidikan dan kesehatan, kondisi kemiskinan yang berkelanjutan tersebut akan melahirkan penduduk miskin. Jenis-jenis kemiskinan. Menurut ahli Komyas dan kawan-kawan dalam buku yang berjudul Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin, ada beberapa jenis kemiskinan yang perlu diketahui, yakni 1. Kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang mendeskripsikan individu-individu yang tingkat pendapatannya di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh negara. Atau bisa juga diartikan seperti keadaan individu yang menghasilkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan primernya. Kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang akibat oleh kebijakan pembangunan yang belum merata sehingga belum dapat menjangkau seluruh masyarakat. Kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang terbentuk karena kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi budaya, baik itu dari nilai-nilai yang diusung, pemikiran, maupun cara kerja. 4. Kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang berasal dari struktur sosial yang tersemat pada golongan masyarakat tertentu dan memungkinkan terjadinya kondisi di mana mereka tidak dapat menggunakan sumber daya yang sebenarnya tersedia untuk mereka. Penyebab terjadinya kemiskinan. Ada beberapa penyebab terjadinya kemiskinan. 1. Kurangnya tersedia lapangan kerja. 2. Kurangnya pendidikan, ilmu, dan pengetahuan. 3. Terjadinya konflik atau kerusuhan. 4. Perubahan iklim atau bencana alam. 5. Terjadinya ketidakadilan sosial. 6. Kekurangan sumber daya air dan makanan. 7. Minimnya infrastruktur. 8. Kurangnya dukungan pemerintah. 9. Kualitas kesehatan yang kurang baik. 10. Harga kebutuhan tinggi. Dampak-dampak kemiskinan. Jika ada suatu negara banyak sekali penduduk yang merasakan kemiskinan, maka akan ada dampak-dampak yang merugikan negara. Berikut dampak-dampak yang diakibatkan oleh kemiskinan. Yang pertama, tingginya tingkat kriminalitas. 2. Tertutupnya akses pendidikan. 3. Tingginya tingkat pengangguran. 4. Pelayanan kesehatan yang buruk. 5. Tingginya angka kematian. 6. Kekacauan. 7. Negara dinyatakan failit. Cara menghindari kemiskinan. Sebenarnya, peran negara dan masyarakat harus saling berkesinambungan supaya tidak terjadi kemiskinan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghindari kemiskinan, yaitu bantuan dari pemerintah dan pengusaha untuk menciptakan lapangan kerja. 2. Memudahkan akses pendidikan jangan sampai ada siswa putus sekolah. 3. Pendidikan wirausaha. 4. Mempermudah akses pelayanan kesehatan. 5. Menstabilkan pertahanan dan keamanan. 6. Mengurangi hutang luar negeri. 7.
bantuan regulasi pemerintah. 8. Menstabilkan negara kebutuhan primer. 9. Memudahkan akses informasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.